المعرفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك معرفتك. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Iman Nurul Iman beserta Bapak para penesepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita peringatan Isra Mi'raj. Tadi saya sudah persiapkan sebenarnya materi dengan slide ini. Ya, tapi karena topiknya sudah beralih, maka kita tidak gunakan slide lagi. Ya, tadinya saya kira tidak Isra Mi'raj, tapi karena sudah direncanakan pagi ini peringatan Isra Mi'raj, ya kita ikuti saja rencana dari pengurus. Tadi saya pikir akan menyajikan materi kajian tentang kematian, tapi rupanya belum boleh ya disajikan karena masih Isra Mi'raj. Nanti kalau sudah agak dekat-dekat, baru disajikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya tutup aja ini karena kita akan bicara tentang Isra Mi'raj. Ya. Udah pernah Isra Mi'raj, Pak? Sering. Jadi gini ya, saya siapkan dulu. Jadi kita sebenarnya sudah sering mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj ya. Jadi artinya bagi kita tidak asing lagi istilah Isra Mi'raj itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering membaca dan mendengar kisah perjalanan Isra Mi'raj yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Cuman masalahnya seringkali kita terbuai dengan cerita. Kita terbuai dengan cerita sehingga kita lupa mendapatkan petunjuk. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa besar dan dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut di dalam Al-Quran. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk.
Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan petunjuknya itu? Kalau ceritanya sudah sering kita dengar, dan memperingati Isra Mi'raj ini sudah setiap tahun. Cuman masalahnya yang kita tahu, yang saya tahu ya, ketika peringatan Isra dan Mi'raj itu endingnya sholat. Karena dijelaskan bahwa oleh Isra Mi'raj itu sholat. Maka setiap bicara Isra Mi'raj selalu saja kita bicara tentang sholat. Walaupun itu kadang-kadang nggak tuntas juga penjelasan tentang sholat itu. Nah, jadi sholat yang diterima Nabi ketika Isra Mi'raj itu sudah bisa kita pahami sholat 5 waktu. Ya. Cuman bagaimana cara sholatnya, ya, apa syarat-syaratnya, apa rukunnya, lalu kalau salat itu adalah sebuah penyembahan kita kepada Allah, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa isi sesembahan, dari mana munculnya sesembahan itu. Nah, itu kadang-kadang nggak dibahas, Pak. Justru hanya kita bicara tentang sholat, kadang-kadang dikaitkan dengan kehidupan kita secara syariat, kehidupan sehari-hari. Ya, karena memang kita bicara tentang sholat itu banyak yang bisa kita kaitkan. Ya. Ada dikaitkan dengan kedisiplinan, ada dikaitkan dengan kesehatan, ada kaitannya dengan loyalitas. Nah, ini kan kadang-kadang yang bingung kita ya. Saya pernah ceramah di satu kantor, bagaimana mengaitkan sholat dengan loyalitas kepada pimpinan. jadi inti sholat nggak ketemu, nggak ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini karena kita diprogramkan untuk peringatan Isra Mi'raj, saya tidak akan banyak bicara tentang sholat. Karena urusan sholat itu banyak ayat-ayatnya ya. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang bicara tentang sholat. Kita sekarang bicara tentang Isra Mi'raj. Nah, maka kita perlu melihat Isra Mi'raj itu dari sudut kajian tasawuf. Apa itu Isra Mi'raj? Ya, hakikat Isra Mi'raj itu. Kalau kita bicara dalil, itu jelas surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, mulai dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, karena kami akan memperlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini singkat Bapak Ibu, tapi kalau kita kaji, kita pahami, banyak yang bisa kita ambil ya, pemahaman dari situ. Pertama kita lihat ayat ini diawali dengan tasbih subhana, kemudian diakhiri dengan innahu huwas samiul basir. Kira-kira hubungannya apa?
Banyak ayat-ayat yang diawali dengan tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Sabbihisma rabbik. Subhanalladzi. Nah, artinya banyak ayat-ayat diawali dengan tasbih. Nah, biasanya ayat-ayat yang diawali dengan tasbih ini untuk perhatian secara khusus. Karena ini sangat penting. Ya, kalau bahasa umumnya bahwa Maha Suci Allah, Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Artinya Allah betul-betul menegaskan bahwa ini adalah suatu petunjuk yang sangat penting. Ya. Yang Allah tidak pernah bohong. Dan itu petunjuk itu untuk menyelamatkan manusia ini. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa untuk mencari petunjuknya itu. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan innahu was-sami'ul basir, bahwa sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa saja yang terucap dari mulut Allah dengar. Ya, entah ucapan yang menyanjung atau memuji, mencaci, ya, ucapan yang mendukung atau yang tidak mendukung peristiwa Isra Mi'raj itu, yang percaya, yang tidak percaya, pokoknya apa saja yang diucapkan oleh manusia, apa saja yang terbetik di hati manusia tentang peristiwa itu Allah tahu. Apa saja tindakanmu dalam menghadapi dan menerima, dalam meyakini Isra Mi'raj itu Allah lihat. Jadi artinya ini enggak main-main ini. Jadi betul-betul ini perhatian khusus. Ya. Sampai-sampai diakhiri ayat itu innahu huwas-sami'ul basir, bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan coba-coba berbohong, ya. Jangan coba-coba curang, Pak. Allah tahu itu, baik dari tindakan kita maupun dari ucapan kita. Apalagi diawali dengan tasbih, kemudian diakhiri dengan sifat innahu was-sami'ul basir. Apa yang ingin ditegaskan oleh ayat ini, ya, bahwa Allah mengawalinya dengan tasbih dan mengakhiri dengan sebuah peringatan yang sangat tegas. Allah Maha tahu. Kamu percaya atau tidak, Allah tahu. Apa yang kamu berbuat dalam hidupmu, dalam meyakini peristiwa ini, Allah tahu. Jadi jangan coba-coba nanti akan berbohong atau berbuat tidak baik. Allah Maha tahu. Apa yang perlu dipahami dari peristiwa itu? Pertama kita lihat ayatnya ini. Asra bi'abdihi lailah. Allah memperjalankan hambanya pada satu malam. Ini dulu kita lihat. Yang memperjalankannya itu Allah. Jadi hamba tidak bisa jalan sendiri. Ya. Tapi dengan kalimat asra bi abdihi, Allah memperjalankan akan hambanya. Jadi yang aktif itu Allah. Jadi hamba pasif menerima. Siapa yang diperjalankan itu hamba. Siapa hamba? Muhammad. Ya. Nah, ini kajian tasawufnya Muhammad yang mana? Dalam peristiwa itu jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis Nabi itu disebutkan, ya, ana minallah wal alam minni.
Saya ini dari Allah, alam semua ini itu asalnya dari saya, kata Nabi. Ana abal arwah wa Adam abal bashar. Saya ini bapak semua ruh, sedangkan Adam itu bapak semua tubuh. Nah, bapak semua ruh itu artinya apa? Bicara ruh itu disebut dengan Nur Muhammad. Maka sering disebut dengan Muhammad. Ya. Muhammad itu siapa? Hamba Allah. Nah, yang diperjalankan siapa? Ya hamba. Yang memperjalankannya Allah. Bagaimana logikanya pemikiran kita Allah memperjalankan hamba? Ini kan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad. Tapi lagi-lagi saya ingin tegaskan, ayat ini tercantum dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu petunjuk. Berarti peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah petunjuk. Makanya di ayat juga, di ayat surah Al-Isra ayat 1 juga disebutkan linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin memperlihatkan tanda kebesaran kami. Yang namanya memperlihatkan tentu diharapkan orang tahu kan, itu ya. Setelah diperlihatkan mesti tahu. Ya, baik tahu kena dilihat dengan mata kepala, baik tahu dilihat dengan mata batin, mata hati, maupun dilihat dengan ilmu, dilihat dengan pikiran. Ya. Jadi tidak hanya sekedar bercerita bahwa kami akan perlihatkan tanda kebesaran kami. Apa yang diperlihatkan? Apa tujuan memperlihatkan? Saya dulu pernah sampaikan, seorang desainer, saya bilang, kalau dia mendesain sebuah baju, lalu kemudian setelah selesai, dia perlihatkan, dalam bahasa desainernya diperagakan. Nah, jadi diperlihatkan hasil desainnya itu tadi. Nah, untuk apa diperlihatkan? Supaya orang tahu, ini loh hasil desain saya, bagus, nyaman dipakai. Apa tujuan supaya orang tahu? Tujuan supaya orang bisa memakai, bisa orang mesan, bisa orang membeli, kan gitu. Kan itu tujuan memperlihatkan. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan. Makanya saya katakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Nah, jadi dia bukan hanya menginformasikan, tetapi gimana supaya manusia ini bisa memahami dan bisa mengikuti. Apa yang harus diikuti? Pola Isra Mi'raj itu diikuti. Untuk apa? Ya. Karena Nabi SAW waktu peristiwa Isra Mi'raj itu menghadap Allah, sedangkan kita manusia juga akan menghadap Allah, maka cara untuk menghadap Allah supaya bisa sampai, contohlah Isra Mi'raj. Kalau mau selamat menghadap Allah begitu. Karena ternyata Nabi sendiri kan selamat menghadap Allah, sampai dia enggak terhambat di jalan. Ya, ketika melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu sampai ketemu Allah dan kemudian dapat oleh-oleh, yaitu salat. Nah, kalau Bapak Ibu dan kita semua selaku manusia ingin selamat pulang kepada Allah, contohlah pola Isra Mi'raj. Nah, masalahnya sudahkah kita menemukan pola itu? Apa saja yang perlu kita contoh? Nah, jadi diperagakan Isra Mi'raj ini supaya menjadi contoh, supaya bisa diikuti. Jadi bukan hanya sekedar diketahui, oh Nabi Muhammad yang paling mulia, dia satu-satunya Nabi yang dipanggil Allah Isra Mi'raj. Bukan itu arahnya. Ya, ini peristiwa ini bukan untuk nyunjung-nyanjung Nabi, bukan. Nabi nggak butuh itu.
Ada, nggak butuh disanjung-sanjung. Ya seperti itu. Ini merupakan petunjuk. Nah, cuman kita ini kadang-kadang ya lupa untuk mendapatkan petunjuk itu, mencarinya. Mana petunjuknya? Yang jelas yang pertama, kita yakini, kita pahami bahwa Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran sebuah petunjuk, berarti Isra Mi'raj adalah sebuah petunjuk. Nah, sekarang kita mencari petunjuknya itu. Nah, kalau kita sudah yakin, sudah paham ini, nah cari petunjuknya. Sebab kalau sudah paham, sudah yakin, begitu kita menemukan petunjuknya, pasti akan diikuti. Tapi lagi-lagi ya, ketika Nabi SAW menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada masyarakat Arab ketika itu masyarakat terbelah menjadi tiga partai. Yang pertama ada yang percaya 100%, langsung percaya tanpa berpikir. Pokoknya kalau sudah Nabi yang menyampaikan, udah yakin aja. Sampai-sampai orang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kamu percaya Muhammad itu Isra Mi'raj? Lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Bukankah beliau telah menceritakan kepada kita tentang peristiwa di hari akhir, di hari kiamat nanti? Bukankah kita sudah mendapatkan penjelasan dari beliau tentang ada surga, neraka dan sebagainya? Toh kita sudah percaya. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj, saya percaya 100%. Tanpa pikir panjang, langsung percaya. Kenapa? Karena Rasul yang nyampaikan. Enggak usah mikir-mikir, enggak usah nanya-nanya kenapa begini, kenapa begitu, enggak. Kalau sudah Rasul yang nyampaikan, udah terima aja. Ini kelompok Abu Bakar, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikuti. Ya. Maka sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Nah, sejak dari itu nama beliau ditambah dengan gelar As-Siddiq. Jadi makanya Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Karena membenarkan. Ya. Nah, cuman kalau pagi ini, kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu ya ikut membenarkan, saya tidak berani memberikan gelar sama bapak-bapak As-Siddiq. As-Siddiq KW. Ya. Ada yang ragu-ragu. Nah, sampai sekarang juga ada seperti itu. Ragu-ragu, benar enggak itu? Apa jasadnya sama ruh, apa ruhnya saja? Mulai dikaji-kaji. Macam-macam cara berpikir orang. Ada yang membenarkan, ada yang malah ya tidak membenarkan. Ya, jadi ragu-ragu. Nah, kelompok yang ragu-ragu ini ketika mereka mendapatkan penjelasan sesuai dengan akalnya, nah dia percaya. Tapi ketika tidak sesuai dengan pikirannya, nah dia nggak percaya. Nah, kelompok ragu-ragu. Makanya dulu waktu peristiwa Isra Mi'raj disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ragu-ragu ini minta bukti-bukti. Muhammad, benar kamu dari Aqsa? Ya benar, kata Rasul. Coba kalau memang benar, jawab pertanyaan kami ini. Saya mau tahu dulu, tiang Masjid Aqsa itu berapa biji? Mana ada sempat menghitung tiang Aqsa? Ini ceritanya sudah Isra Mi'raj disuruh ngitung tiang. Nah, ini nanyanya tiang Masjid Aqsa berapa? Masya Allah, apa hubungannya? Tapi kan Allah Maha tahu. Ya, Allah panggil Jibril, siap ya Allah. Tuh turun ke bumi, bawa tuh fotokopi Aqsa itu. Nah, posting, tayangkan di depan Nabi itu, di depan Muhammad tuh. Nah, datang Jibril, ditayangkan slide-nya itu. Nah, ya. Nah, serasa-rasa di tengah-tengah Aqsa ini. Tinggal ngitung aja berapa tiang, 1, 2, 3, 4. Nah, sekian tiangnya.
Oh sihir benar Muhammad. Udah dijawab benar, dibilang sihir. Apalagi jawabannya salah. Ya, tapi kan jawabannya benar, nah orang nggak percaya, dibilang sihir. Masya Allah. Ada lagi yang lebih keras lagi. Datang lagi, Muhammad, apa benar kamu dari langit? Iya. Coba angkat kakimu yang sebelah. Diangkat Nabi kaki yang sebelah. Lagi terangkat kaki sebelah. Nah sekarang angkat lagi kaki yang sebelah lagi. Kata Rasul, kalau saya angkat semuanya jatuh saya nanti. Apa kata orang tadi? Ngangkat kaki dua-duanya sejengkal dari tanah aja nggak bisa, gimana ngomong dari langit? Waduh, pedas benar ini Pak. Ya, mungkin kalau kita dibilang begitu, bogocoh itu. Udah nggak ketulungan lagi. Tapi Nabi senyum aja. Ya, dah. Coba kamu tanyakan ke Ali lah. Bisa Ali menjawabnya? Bisa. Berangkat orang tadi ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Sayyidina Ali, kebetulan Ali masih di rumah. Ali, ada apa? Ini barusan saya ketemu Muhammad. Kenapa? Katanya dari langit, ya. Tadi saya minta ngangkat kaki yang sebelah. Sudah diangkat kaki sebelah, saya minta lagi kaki yang sebelah diangkat juga. Katanya jatuh, kata, kalau diangkat semua. Ini ngangkat kaki aja sejengkal dari tanah nggak bisa, gimana mau ngomong dari langit? Nah, pedas. Ali nggak ngomong lagi itu. Langsung masuk kamar, keluar udah bawa Zulpakar. Pedang Sayyidina Ali itu namanya Zulpakar. Sudah nggak nyarung lagi itu. Begitu sampai di depan orang tuh tidak ngomong lagi, bang, langsung dipenggalnya leher orang. Ribut sahabat. Kenapa kamu bunuh Ali? Kan Rasul menyuruh kamu menjawab pertanyaannya. Ya ini jawabannya. Kalau orang model-model begini, ini bukan omongan, jawab, pedang saya yang bicara. Masya Allah. Kayaknya kalau ada Ali di Indonesia ini seperti itu Pak. Beres itu. Insya Allah nggak ada kecurangan, nggak ada. Ya. Nggak ada korupsi lah. Masya Allah. Jadi itu artinya apa? Banyak orang yang ragu-ragu. Tapi ada yang nolak 100%, nggak mau terima. Masa iya. Nah mungkin zaman sekarang juga seperti itu Pak. Nah sekarang kita tidak perlu membicarakan apakah yang berangkat ruh dan jasadnya, apakah ruhnya saja, tidak usah. Ya. Justru itu akan merusak akidah kita saja. Ya. Udah, kalau sudah Al-Quran yang bicara, kita yakini, kita percaya saja. Ya. Nah yang penting bagi kita adalah mencari petunjuknya, supaya kita bisa ikuti gitu. Mana petunjuknya itu? Nah karena kita kepingin hidup ini selamat, husnul khotimah, kembali kepada Allah dengan selamat. Nah kalau ingin selamat kembali kepada Allah, contohlah peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang berangkat Muhammad, lalu didampingi oleh Jibril, kendaraannya pakai burak. Nah, jadi berarti ada 3 pelaku utama peristiwa Isra Mi'raj itu, ada 3, Rasul, Jibril, dan burak. Nabi yang berangkat, yang menghadap Allah, Muhammad menghadap Allah. Ya. Nah nanti kalau kaji lebih jauh lagi, tujuannya seperti apa, Muhammad yang mana? Ya, tentu Nabi Muhammad SAW. Cuman ketika kita bawa ke diri kita, itu ada yang namanya jasmani, ada yang namanya ruhani.
Itu ya. Nah, yang akan berangkat menghadap Allah itu siapa? Ruhani kita. Kenapa? Karena jasmani ini cangkangnya. Jasmani kita ini pakaian di dunia. Jadi yang berperan utama itu adalah ruh kita. Muhammad namanya, Nur Muhammad. Nah, ini kita akan berangkat menghadap Allah. Katakanlah diri kita ini akan berangkat menghadap Allah. Nah, bagaimana caranya? Nah, harus ada yang membimbing. Satu, kena ada Jibril tadi. Yang kedua, pakai kendaraan. Ini sangat pas dengan perjalanan dalam bertorekat. Ya, kita belajar torekat, belajar zikir, belajar ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Kan itu tujuan kita belajar tarekat kan, bukan hanya untuk ngumpul-ngumpul barang-barang zikir, enggak itu. Itu kan ibadah karena kita sama amalannya. Tapi intinya belajar tarekat itu adalah menyelamatkan diri kita supaya bisa pulang kembali ke Allah dengan selamat. Itu tujuannya. Karena belajar tarekat kan belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Ya, belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Jadi yang akan berangkat menghadap Allah ya kita. Nah, kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Nah, kalau ingin kembali kepada Allah dengan selamat, mesti ada yang bimbing, Pak. Nggak bisa kita hanya nunggu aja. Ya, apalagi kalau hanya nunggu kapan datangnya. Lagian nunggu pengajian saja sekali sebulan kayaknya belum cukup, Pak. Nunggu sekali sebulan kapan pengajiannya. Nah, tapi sudah lumayan, ada yang ditunggu. Ya. Cuman kalau hanya mencukupkan itu nggak cukup, Pak. Ya, kenapa? Perjalanan jauh. Ya, harus ada pembimbing. Siapa yang membimbing? Nah, kalau secara umum yang membimbing kita ya Nabi Muhammad SAW. Jadi pembimbing utama. Nah, cuman kan karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah secara fisik, gitu ya. Kita yang hidup di akhir zaman kan nggak sempat ketemu sama beliau. Jadi gimana kita akan mendapatkan bimbingan dari beliau? Kata beliau, kata Rasul, taraktu fikum amraini. Saya tinggalkan pada kalian dua buah petunjuk. Ya. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bima kitaballah wa sunnata rasulih. Yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua buah petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik kepada Nabi, tetapi beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Nah, inilah petunjuk kita. Contohlah apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ikuti petunjuk itu. Kata. Tapi kan Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab. Kita nggak paham juga bahasa Arab. Jangankan mengartikannya, ngebaca aja belepotan. Jangankan membacanya, ngenal hurufnya saja ada yang nggak kenal, Pak. Huruf alif sebesar tiang nggak tahu mana yang alif mana yang ba. Nah, tapi jangan khawatir karena ada lagi yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nah, jadi al anbiya itu jamak. Jadi al ulama warasatul anbiya. Anbiya itu jamak, artinya pewaris para nabi. Nah, sekarang kita ingin tahu apa yang diwarisi oleh para nabi itu. Kan Nabi tidak mengatakan al ulama warasati, ulama warisanku, enggak, warasatul anbiya, pewaris para
nabi. Nah, kita cari, kita pahami apa sih yang diwarisi oleh para nabi itu, sehingga kemudian diteruskan oleh para ulama. Nah, kita kembalikan lagi dengan hadis Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang ku sampaikan dan disampaikan oleh rasul-rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Berarti ini yang diwariskan oleh para rasul itu. Datang Nabi Allah Adam alaihissalam bawa la ilaha illallah, bawa tauhid, itu artinya. Ya. Datang Nabi Idris bawa la ilaha illallah. Terus sampai kepada nabi-nabi berikutnya. Ya, sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bawa, yang mereka wariskan dari satu nabi ke satu nabi itu adalah tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, itu artinya ulama yang membawa misi untuk menyampaikan tauhid, mengajak manusia supaya bertauhid kepada Allah. Ya, mengajak manusia supaya taat dan tunduk kepada Allah, kata. Jadi bukan ulama sekedar banyak ilmu. Ya dah. Karena ulama itu kan bahasa Arab, jamak daripada ilmun. Ilmu, ulamaun. Jadi ulama itu orang yang banyak ilmu. Ya dah. Terutama tentunya diarahkan kepada banyak pengetahuannya tentang ilmu agama. Dia tahu nahu, sorof, mantik, badik, bayan. Ya, dia tahu pula misalnya fikih mawaris, fikih ibadah, segala macam. Ini kan pengetahuan ilmu dalam Islam. Orang yang banyak mengetahui ilmu-ilmu itu disebut ulama. Tapi enggak sembarang ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama yang pewaris nabi, yang menyampaikan akidah, yang mengajak anak manusia ini untuk kembali kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Jadi yang diwarisi itu tauhidnya itu. Nah, kita carilah ulama yang ya membawa misi itu. Ya, banyak kok itu. Ya, semua ulama-ulama yang membawa misi tauhid, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, itu adalah warasatul anbiya. Nah, utamanya dipahami di dalam ilmu tarekat itu adalah ulama-ulama yang disebut dengan mursyid, pembimbing, yang mampu membimbing rohaniah murid kembali kepada Allah. Nah, ini kita cari ulama yang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pintar ceramah, ulama juga, ya, tetapi ulama yang mampu membawa ruhaniyah murid usul kepada Allah. Nah, dalam bahasa tasawuf mursyid. Itu satu poin. Oh, kalau begitu kita mesti cari itu sampai ketemu. Lalu kata Syekh Muhammad Amil Al-Qurdi, gitu ya, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap Allah. Wajib. Ya. Nah, setelah kita menemukan, apa kata beliau? Ketika kamu sudah menemukan seorang guru pembimbing, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah. Bahasa yang agak lebih jelas, kalau sudah ketemu jangan beranjak dari depannya sebelum talqin zikir dulu. Jangan hanya sekedar ketemu, salaman, gitu ya, lalu pulang, enggak. Jangan beranjak dari dia sebelum kau ditalqin zikir dulu. Itu bahasa tarekatnya. Sebelum dibawa ruhnya ke menghadap Allah. Nah, makanya belah dada
itu artinya ibarat talqin zikir tadi. Jadi talqin zikir ibarat belah dada di zaman Nabi waktu Isra Mi'raj. Ya. Jadi untuk apa? Untuk dibersihkan. Dada itu lambang fisik, hati, jantung itu lambang hati. Untuk apa dibelah? Untuk dibersihkan. Oh, kalau begitu mesti bersih zahir dan batin. Nggak mungkin kita hanya banyak ilmu tapi tidak bersih zahir batin, Pak. Nggak nyampai nanti ke Allah. Bersih zahir, bersih batin. Nah, setelah dibersihkan, maka lalu kemudian dipertautkan kembali, ya, sehingga kembali seperti semula. Sesudah itu baru didatangkan burak. Burak itu untuk apa? Kendaraan Nabi menghadap Allah. Artinya ketika kita coba untuk mengaitkan dengan tarekat, setelah talqin zikir maka diberi kendaraan zikir jahar. Nah, itu nama kendaraan, itulah buraknya, dikasih kendaraan itu. Zikir jahar amalkan, pakai kendaraan itu. Jadi kalau kendaraan itu ibarat mobil, Pak. Kalau kita dikasih mobil kendaraan, cuman nggak bisa nyupir, nongkrong aja di garasi. Kalau mobil sebagus apapun mobil, semahal apapun mobil, kalau ditongkrongkan di garasi nggak bisa menyampaikan kita, Pak. Sampai bekarat lah itu. Ya, artinya apa? Tahu sih tahu cara mengamalkan, talqin sih sudah, tapi nggak diamalkan, ya nggak nyampai. Itu kendaraannya diparkir di garasi sampai bekarat. Udah talqin zikir tapi diparkir, Pak. Nggak diamalkan. Itu kendaraan yang nggak diamalkan, yang nggak dipakai. Burak sih punya, itu ya. Ya, burak ada punya kita. Cuma nggak dipakai. Ya nggak nyampai. Ya kan sudah dikasih burak lalu dipakai sama Rasul. Naik ke atas burak lalu berjalan sampai ke Yasrib, terus ke Bukit Tursina, ke Baitul Laham, sampai ke Aqsa, kan dipakai. Jadi bukan dikasih burak sama Jibril lalu nongkrong dibiarin, enggak. Artinya apa? Setelah talqin zikir amalkan. Gitu. Itu baru dipakai itu. Kalau talqin zikir aja tapi enggak diamalkan, sama aja ditongkrongkan di garasi. Ya. Kalau ditongkrongkan di garasi bekarat lah itu mobil tuh. Ya, nggak bisa menyampaikan kita. Ya, itu yang bisa kita paham. Lalu kemudian setelah kita diberi guru tadi amalan zikir, kalau di Isra Mi'raj dikasih burak, berjalan dari mana? Dari Haram ke Aqsa. Haram itu di Mekah, Aqsa itu di Palestina. Sampai sekarang kan dua masjid itu masih ada. Artinya bukan hanya cerita kosong, bukan, benar terjadi. Ada haramnya di Mekah, ada Aqsa di Palestina. Di mana itu? Di bumi. Oh, kalau begitu Nabi itu waktu Isra Mi'raj menempuh perjalanan yang nyata di bumi. Setelah dari Aqsa kemana? Ke langit. Di mana langit itu? Di atas, atasnya di mana? Ghaib. Kita belum pernah ke sana. Nah, kalau begitu Nabi waktu menghadap Allah menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan zahir di bumi, perjalanan ghaib di langit. Nah, kita juga mesti begitu, mau menghadap Allah mesti menempuh dua macam jalan. Jalan zahir syariat, jalan ghaib hakikat. Maka syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Dua-duanya mesti ditempuh, Pak. Nggak bisa ditinggal salah satu. Maka saya bilang dulu, serajin-rajin kita menunaikan sholat, katakanlah begitu. Sholat di awal waktu, pasti bacaannya tumakninah sempurna, ya. Kemudian sholat tahajud, sholat duha kita lakukan. Puasa Senin Kamis sedekahnya banyak. Secara syariat benar, harus begitu, ya dah.
Cuman kan itu kan peraturan, itu kan hukum. Yang kita jalankan baru hukum-hukum Allah. Sedangkan tasawuf mengenal Allah yang bikin hukum itu. Kan beda. Ya. Kalau di syariat kita menjalankan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan, di tasawuf kita mengenal siapa yang bikin hukum itu, gitu. Ada orang yang taat menjalankan hukum, tapi dia nggak paham siapa yang bikin hukum. Ada taat sama aturan, tapi tidak tahu siapa yang bikin aturan. Allah menghendaki dua-duanya, aturannya dijalankan, yang bikin aturan dia tahu, gitu. Nah, sebab tidak akan sempurna peribadatan kita kalau tidak mengenal siapa yang kita sembah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya, nyembah kita, kata kita nyembah Allah, kata kita. Nah, Allah yang kita sembah itu menurut pemahaman kita nama atau yang punya nama. Kalau yang kita sembah nama, alif lam lam ha, Allah itu nama. Siapa yang menyembah nama malah syirik, Pak. Ya, yang kita sembah itu bukan nama, justru yang punya nama itu. Sebab ketika kita menyebut nama mesti terkait kepada yang punya nama. Bagaimana kita akan mengaitkan kalau kita tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu siapa yang punya nama itu? Nah, disitulah peran tasawuf itu. Membongkar itu siapa yang punya nama. Jangan dipahami kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu ke langit yang jauh di sana, Pak. Alangkah jauhnya ketemu Tuhan, gitu. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang berpandangan bahwa Nabi Muhammad itu jauh, ya, bertemu Tuhan di langit sana, malah dia syirik. Ya, Allah itu bersama kita, Pak. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Maka saya katakan ini peristiwa Isra Mi'raj sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah, gitu tadi. Ya, yang nggak percaya ya nggak mau jalankan itu, namanya nggak percaya. Jadi bukan persoalan percaya pelaksanaannya saja, percaya itu pelaksanaan, percaya itu kebenaran, lalu ikuti. Itu buktinya kita percaya. Kalau nggak diikuti, cuma didengar aja, datang tahun peringatan, tapi apa yang ditunjukkan nggak diikuti, sama saja kita melecehkan, Pak. Ya, nggak ngikut nggak. Nah, saya kan sudah saya sampaikan, ikuti ya peristiwa Isra Mi'raj itu, pakai pembimbing, lalu amalkan apa yang diajarkan. Nah, kemudian ya setelah dari Aqsa lalu ke langit, berarti 2 buah jalan yang ditempuh. Tapi jangan lupa sampai di Sidratil Muntaha. Sidrah itu apa? Tutupan. Muntaha tutupan terakhir. Ya, perjalanan terakhir. Kan bukankah perjalanan kita ini menuju Allah ada dengan metode tanazul dan metode tarakki. Ketika kita bicara metode tanazul, itu artinya tajalizat kepada sifat. Itu metode tanazul, sehingga kita paham betul siapa diri kita ini sebenarnya itu. Itu kita kaji melalui alam 7. Kalau nggak salah sudah pernah kita kaji ini tempo hari. Dari alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Nah, ini kita mengenal. Setelah itu kita naik tarakki, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita naik, kemana kita naik? Melalui nafsu 7 tingkat. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Nah, ini nafsu 7 tingkat. Nah, di atas itu kalau
bahasa apa? Bahasa penjelasan tentang hati, gitu ya. Ada sadar, asadrun, asudur, ada qalab, ada fuad, ada saqab, ada luban, ada sir, ada sirusir. 7, gitu ya. Nah, sampai di sini ada satu lagi yang ke-8, nur. Nah, inilah sidratul muntaha itu. Ya, nur. Begitu lewat dari nur yang ke-9. Ana, kata Allah, la ilaha illa ana. Jadi sampai ke lapis ke-7, terus masuk ke lapis ke-8, nur. Nah, di situ Jibril tidak sanggup lagi, Pak. Lewat dari situ hancur saya. Artinya apa? Ketika kita masuk ke alam ma'rifat, tidak boleh ada lagi yang dibawa-bawa, Pak. Ya. Jangankan guru, diri sendiri gak boleh dibawa. Maksudnya apa? Hanya Allah yang ada. Kita ini gak ada, hilangkan dulu diri kita baru bisa masuk gitu. Kalau masih ada, masih merasa kuasa, kita yang kuat, kita yang berilmu, itu masih bawa yang lain, tidak boleh. Kata. Makanya hilangkan dulu itu. Jibril aja nggak sanggup, Pak. Artinya apa? Ya, maksudnya Jibril itu lewat dari Sidratul Muntaha itu hancur. Yang menghadap itu cuman Muhammad aja. Ya dah. Jangan bawa yang lain. Kalau ada yang lain dibawa, bawa misalnya masih ingat kita punya kuasa, ingat kita yang lain. Itu masih beserta, masih syirik, Pak. Itu maksudnya. Ya. Menghadap Allah harus total. Ya, tidak boleh ada yang lain gitu. Ya. Ya, siapa kalau ada yang lain dibawa masih syirik. Kalau syirik itu enggak nyampai itu artinya. Jadi begitu kita sudah masuk ke alam yang ke-8 nur tadi, siapapun sudah enggak bisa lagi. Ya, kecuali hanya diri sendiri menghadap Allah. Pada akhirnya diri kita pun hilang. Yang ada hanya Allah semata-mata. Sampailah kita ke situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian ya, dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya kita jalankan dalam kehidupan kita. Yang pertama cari pembimbing. Yang kedua amalkan zikir. Zikir burak itu apa? Zikir la ilaha illallah, itu zikirnya, itulah kendaraannya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, saya cukupkan demikian materinya. Mungkin akan berkembang juga kalau masih ada waktu tanya jawab. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,